Pengertian memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Adapun data atau informasi yang disimpan di dalam memori ini bersifat sementara karena data hanya akan tersimpan selama komputer menyala atau hidup. Jadi ketika komputer dimatikan, maka data yang disimpan di memori akan hilang. Oleh karena itulah, sebelum Anda mematikan komputer, simpanlah semua data Anda ke dalam media penyimpanan permanen. Di media penyimpanan berbasis disk seperti hard disk dan floppy disk. Selanjutnya ada jenis-jenis memori fisik atau internal. Yang pertama, random access memory. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat diakses oleh prosesor saat diperlukan karena bersifat sementara. Maka ketika komputer dimatikan, data akan juga terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. 2. ROM, Read Only Memory. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Vendor komputer yang akan menyediakan ROM pada komputer yang berisi program ataupun data pada komputer ROM umumnya disebut sebagai BIOS. Basic Input atau Output System atau ROM BIOS. Selanjutnya kita masuk di fungsi memori. Memori internal berfungsi sebagai pengingat sebagai media penyimpan data ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari memori internal adalah 1. Menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU atau biasa disebut Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran. Yang ketiga, menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. Cara kerja memori. Memori berbentuk seperti sel yang terdiri dari sepotong kecil informasi. Informasi di dalam memori dapat berupa data ataupun instruksi kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Data di dalam memori dapat menjadi suatu perintah untuk keadaan tertentu. Informasi disimpan di dalam memori sebagai angka biner. Nah, informasi yang masih belum berbentuk biner nantinya akan di-encode atau diuraikan oleh instruksi-instruksi yang akan memecahkannya menjadi urutan angka. Instruksi pemecahan informasi yang lebih kompleks dapat digunakan untuk menyimpan suara, gambar, video, dan beragam informasi lainnya. Nah, informasi yang disimpan dalam satu sel itulah yang disebut sebagai bit. Memori bisa dituliskan dan dihapus berulang kali sesuai dengan penggunaannya. Kelebihan RAM. Jika Anda sering bekerja dengan pemrosesan multimedia, seperti pengeditan foto dan video, maka RAM yang lebih besar sangat diperlukan. Program pengeditan multimedia seperti Adobe Photoshop atau Adobe Premiere Pro memerlukan banyak ruang untuk memuat file multimedia yang sedang diedit. Salah satu kelebihan RAM adalah dapat meningkatkan kinerja sistem komputer. Ketika Anda memiliki lebih banyak RAM, komputer memiliki lebih banyak ruang untuk menampung data yang sedang digunakan oleh program yang berjalan. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada penggunaan memori virtual, yang dapat membuat komputer menjadi lambat jika digunakan secara berlebihan. Jika Anda seorang gamer, Anda pasti ingin memaksimalkan kinerja komputer Anda saat bermain game. Salah satu cara untuk melakukannya adalah meningkatkan RAM. Game modern seringkali memerlukan jumlah RAM yang besar, agar dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengalami lag. Kekurangan RAM. Komputer atau laptop menjadi lambat saat membuka aplikasi atau program. Aplikasi atau program sering mengalami crash atau keluar sendiri. Komputer atau laptop sering mengalami hang atau freeze. Kesimpulan, RAM atau Random Access Memory dan ROM atau Read Only Memory adalah dua jenis memori yang sering digunakan dalam perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet. Meskipun keduanya memiliki fungsi penyimpanan data, namun RAM dan ROM memiliki karakteristik yang berbeda. Artikel ini akan menjelaskan perbedaan antara RAM dan ROM serta fungsi dan karakteristik yang berbeda dari keduanya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Thanks for watching. Please subscribe.